Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalaman fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya hormati, guru-guru kita semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang saya muliakan, guru kita Pak Yoes, dan tidak lupa puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kemuliaan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Baik, saya di sini sebagai MC pembawa acara yang pertama pembukaan, acara kedua materi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat penutupan. Mari kita buka acara yang pertama dengan membaca basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah selesai. Mari kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644, umur 69 sampai 70 tahun. Hingga 656 selama 11 sampai 12 tahun. Selain itu, sahabat Nabi yang satu ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah seseorang yang saudagar kaya tetapi sangatlah dermawan. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Dia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang sangat handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikah putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ia termasuk golongan As-Sabi'un al-Awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang jujur dan rendah hati di antara kaum. Pada saat seruan Hijriah pertama oleh Rasulullah ke Habasyah, meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam. Peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah. Pada saat perang Zatiraqah dan perang Ghatfan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawannya ta'ala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 3.500 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon.
Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam, ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Kewafatan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Beliau diberi 20 mata oleh pemberontak Grafik dan Sudan, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 13 Muharram, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran, persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Peristiwa pemuda Utsman berawal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Utsman wafat pada hari Jumat 8 Zulhijjah 13H. Ia dikuburkan Baqi di Madinah. Undur man kola, belatan durman kola. Lihatlah sesuatu yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.